Mereka disebut mukjizat. Kenapa? Karena upaya untuk menghancurkan mereka tidak pernah berhasil. Sepanjang sejarah, sepanjang masa, pecinta Ahlul Bait yuqtal, yuslab, dibunuh, disalib, dipotong tangannya, dicabut lidahnya. Sepanjang sejarah, tapi jumlah mereka tidak pernah berkurang. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi laknatullah alaih, sepanjang hidupnya qad qatala 150.000, 150.000 orang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf. Dan mereka dibunuh, dosa mereka karena mencintai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka dibunuh dosanya karena mencintai Sayyidah Fatimah. Mereka dibunuh karena mencintai Al-Imam Husain alaihissalam. Dan ditemukan dalam penjaranya ada 30.000 orang mati dalam keadaan kehausan, kepanasan, tanpa pakaian, tanpa busana. Dan pernah pada masa salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, para mukminin dikumpulkan di satu tempat, jumlahnya 20.000 orang, dikumpulkan di tengah-tengah padang pasir, ditaruh dalam sebuah kerangkeng, tanpa pakaian, tanpa makan, tanpa minum, pria, muda, besar, kecil, anak-anak semuanya, sehingga mereka mati dalam keadaan mengenaskan dosa mereka karena mereka mencintai Ahlul Bait. Sepanjang masa pecinta-pecinta Ahlul Bait selalu dibunuh, dianiaya, diteror, disakiti sepanjang masa. Mencintai bintang film tidak pernah dipersoalkan, tapi begitu mencintai Imam Ali menjadi dipersoalkan. Mencintai tokoh sepak bola tidak pernah dipermasalahkan, tapi ketika seseorang mencintai Imam Husain, dia menjadi dibenci. Ini menunjukkan bahwa mereka alal haq, al haq minhum wa fihim wa ma'hum, kebenaran bersama mereka. Dan kenapa pecinta Ahlul Bait tidak punah? Kenapa al-mu'minun dibunuh dan dibantai sedemikian banyaknya? Jumlah mereka tidak pernah berkurang, malah bertambah banyak. Sekarang di negeri tercinta saja, di Indonesia, pecinta Ahlul Bait tersebar di seluruh dunia, bahkan dari Sabang sampai Merauke, di Papua, di Aceh, di semua tempat, di seluruh dunia, mulai dari Irak, dari Iran, Pakistan, India, Afrika, di semua tempat, semuanya ada pecinta Ahlul Bait. Mulai dari anak-anak kecil, mereka sudah mengenal siapakah Al-Imam Husain. Bahkan di baju mereka, di kaos mereka tulisan Ya Husain. Ada diikat kepala mereka Ya Husain, Ya Abul Fadl Abbas. Sehingga kenapa mereka bisa abadi, selalu ada? Dikarenakan setiap pecinta Ahlul Bait pasti orang-orang yang mendatangkan manfaat, anfa'un nas. Dikarenakan mereka bermanfaatlah Allah menjadikan mereka abadi. Di satu tempat ada pecinta Ahlul Bait, pasti tempat itu menjadi baik. Sehingga dengan mengenang Al-Imam Husain, kita ini memperbarui kecintaan kita kepada Al-Imam Husain. 3 hal ini merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Ahlul Bait, yang ketiga adalah Adba'u Ahlul Bait. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Al-Imam Husain bukan dihasilkan dari membaca, bukan dihasilkan dari belajar, tapi mencintai Al-Imam Husain merupakan nikmah min ni'amillah, salah satu karunia di antara karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Al-Imam Husain tanpa bantuan dari Allah, maka tidak ada artinya. Yang membunuh Al-Imam Husain mengenal siapa Imam Husain.
Para munafikin salat di belakang Imam Husain, hidup bersama Imam Husain, tetapi mereka tidak mencintai Al-Imam Husain. Oleh karenanya, di majlis-majlis seperti ini ada 3 hal yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal penting yang kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah Allahumma rzuqni ma'rifatal Husain. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ma'rifah kepada Al-Imam Husain. Yang kedua, Allahumma rzuqna hubbal Husain. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada Al-Imam Husain. Wa thalitha, Allahumma rzuqna al-buka 'alal Husain. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menangisi Al-Imam Husain. Karena mengenal, mencintai dan menangisi Al-Imam Husain jika datangnya dari Allah itu adalah sebuah kemurnian, sebuah ketulusan, dan itulah yang akan memadamkan api neraka. Hadis riwayat mengatakan bahwa siapapun yang menangisi Al-Imam Husain meskipun hanya setetes air mata seberat sayap lalat itu akan memadamkan api neraka. Nabi pernah melakukan Isra Mi'raj di satu tempat. Beliau mendengar di langit pertama, beliau mendengar ada batu yang jatuh. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, suara apakah itu?" Malaikat Jibril mengatakan itu suara batu yang jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di dasar neraka. Kapan Allah melemparkannya? Allah melemparkannya 70 tahun yang lalu dari ujung neraka. Jadi batu itu dilempar oleh Allah dari ujung neraka sampai ke dasar neraka 70 tahun. Sehingga bisa dikatakan neraka adalah tempat yang sangat dalam, sangat panas dan begitu luasnya. Tapi neraka yang begitu mengerikan bisa dipadamkan dengan al-buka 'alal Husain. Dengan menangisi Al-Imam Husain. Setetes air mata saja yang begitu ringan tetapi bisa memadamkan neraka yang begitu dalam dan begitu panasnya. Wa fil khitamana fi dzikril musibah. La yaum kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada hari seperti harimu wahai Abu Abdillah. Diceritakan bahwa ketika Al-Imam Husain, Al-Imam Hasan alaihissalam syahid, beliau Al-Imam Husain alaihissalam. Al-Imam Hasan alaihissalam diracun oleh istrinya yang bernama Ja'dah, sehingga racun yang begitu keji itu menghancurkan jantung suci Al-Imam Hasan, sehingga darah keluar dari pori-pori suci Al-Imam Hasan. Imam Hasan berada di atas pangkuan Al-Imam Husain. Beliau menangis. Kemudian ditanya oleh Al-Imam Hasan, "Apakah rasa sakitmu yang menjadikan engkau menangis?" Dijawab oleh Al-Imam Hasan, "Aku tidak merasakan sakit apapun. Aku menangis. Aku bersedih karena mengingat harimu wahai Abi Abdillah Husain. Ketika kakek kita Rasulullah wafat, kepalanya berada di pangkuan ayah kita Amirul Mukminin. Ketika ibu kita wafat, kepalanya ada di pangkuan ayah kita Amirul Mukminin. Ketika ayah kita wafat, kepalanya ada di pangkuanku. Dan ketika aku hendak wafat, kepalaku ada di pangkuanmu wahai Abu Abdillah. Aku membayangkan bahwa ketika engkau wafat, di pangkuan siapakah kepalamu nantinya wahai Abu Abdillah? La yaum kayaumika ya Aba Abdillah. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'.